Orang kafir yang mengaku malah dikasihnya tempat pangkalan militernya. Lalu dari pangkalan militer itu membunuh orang sesama orang Islam kita. Kita Muslim mengasih pangkalan orang kafir itu membunuh saudara kita. Masalah apa ini? Masalah. Kita bilang juga itu negara tauhid. Tauhid yang mana? Kita jangan disesatkan dengan problem secara global gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Maksudnya kita ini jangan disusup-susupi dengan sesuatu. Oh yakin ini negara tauhid ini. Ya, kita ambil secara hukum. Ya, memang ada hukum secara fikih, ada hukum secara hakikat. Makrifat namanya itu. Bagaimana kita mengukur hakikat dengan fikih itu, zahir itu dengan hakikat itu beda. Nabi Musa menilai Nabi Khidir ketika berlayar dengan kapal itu dengan fikih syariat. Maka kapal yang bagus lalu dibolongkan itu menyalah secara fikih. Ya, ya. Tapi Nabi Khidir menilainya tidak dengan fikih syariah, tapi menilainya dengan ma'rifat. Karena dia diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa kapal ini kalau menyeberang ke sana, di sana penguasanya zalim. Setiap kapal yang bagus pasti dirampas. Ilmu itu tak ada pada Nabi Musa, adanya pada Nabi Khidir. Jadi itu ma'rifat. Maka dibolongkan kapal itu. Bertanyalah Nabi Musa, kenapa kau bolongkan kapal yang bagus? Maka kita menyewa dari orang yang susah juga. Itu penilaian syariat. Tapi penilaian ma'rifat ini kalau sampai di sana akan dirampas, lebih banyak ruginya. Terkadang kita dalam hidup ini selalu menilai dengan syariat. Ma'rifat ada hati. Maka kalau menilai takdir itu harus dengan ma'rifat, karena tidak sampai dengan otak. Sama dengan ketika kita belajar ilmu tauhid, jangan memakai otak. Maka ketika Allah mengatakan Allah fis sama, apa kata orang-orang sebelah kita itu? Udah jelas Allah mengatakan dia di langit. Dia bilang dia tak di langit. Kalimat langit itu bukan Allah di langit. Langit itu kan letaknya tinggi. Maka sesuatu yang tinggi itu itulah Allah itu. Bukan masalah dia di langit. Maka akal kita nggak sampai. Ketika Allah mengatakan la ta'khudhu sinatun wa la naum, Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Atau Allah itu bersemayam di arasnya. Silahkan kita ngomong seperti itu. Ya Allah pokoknya tangan Allah di atas tangan mereka. Iya, itu tangan Allah. Tapi jangan pernah membayangkan tangan Allah dan aras Allah itu dengan otak. Karena sesat kita bertauhid. Ini dia yang diajarkan Rasulullah itu pada sahabat seperti itu. Maka kalau kita bayang, ya Allah punya singgah sana. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kita nggak tahu. Ya. Karena kalau kita sudah berpikir tentang zat Allah dengan otak, berarti kita musyrik. Karena kita samakan kedudukan Allah dengan makhluk. Ini yang diajarkan. Terakhir, begitu Madinah sudah seperti itu, Rasulullah itulah mengayomi sahabat itu. Makanya banyak hal-hal yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu dalam menjalani kehidupan. Ada yang mudah. Contoh, sahabat itu disuruh pergi kepada suatu tempat. Sebelum kamu sampai ke tempat itu, jangan sholat asar. Sampai di situ kamu sholat asar. Ini masalah fikih ya. Lalu dalam perjalanan azan asar, sebagian sholat di tempat di perjalanan, sebagian sudah kita diberitakan Rasulullah kita sholat di sana. Begitu pulang mereka berselisih paham, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak memenangkan salah satu. Yang sholat di jalan tadi tepat waktu, berarti dia menggunakan istihadnya. Silakan. Yang sholat di sana memenuhi perintah itu juga benar. Maka kalau sudah masalah fikih, jangan bertengkar, karena banyak pendapat. Tapi kalau masalah tauhid, tak ada pendapat. Satu, qul huwallahu ahad. Itulah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Maka balik lagi kajian-kajian ini lama. Kalau kita sudah dalam sholat membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu nyambung dengan alhamdulillahi rabbil alamin sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah kita katakan aku menghambakan diri kepadamu ya Allah, ngapa kita menghambakan diri kepada gubernur, kepada kepala dinas kita, kepada orang yang kaya dari kita,
menjalankan perintah Allah, berarti tauhid kita masalah. Kan itu kan? Itu dia gambarannya. Maka sekali lagi, hijrah itu bukan hanya pindah satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana kita hijrah dari sikap dan prinsip hidup yang salah kepada prinsip hidup yang benar. Kan gitu ya? Jadi payah melaksanakannya. Awal anak buah di kantor. Kata bos rapat, orang azan. Sementara bosnya bukan orang yang taat pula kan. Kapan sholat kan? Permisi aja dengan baik. Pak, saya mengatur sholat. Nanti saya tunjukkan apa. Apapun masalah yang diputuskan, tak apa-apa, kita baik-baik saja. Kalau gitu kalau pindah tempat,